Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sisi Gelap Channel 72, yang menguak tentang misteri dan sejarah di Nusantara ini. Sahabat channel yang budiman, sekarang saya berada di salah satu kali, yaitu namanya Kali Cipancar, pemirsa. Kali Cipancar ini sumber airnya ini dari daerah Kadungora, tapi ini masih sekitaran Kabupaten Garut. Dan Kali Cipancar ini melalui beberapa kecamatan, yaitu Kadungora, Cibiuk, Lewiyong, dan berakhir di Kecamatan Limbangan, pemirsa. Dan Sungai Cipancar ini nanti akan bermuara di sebelah sana, karena di sebelah sana sungai ini akan menyatu dengan Kali Cimanuk, pemirsa. Dan di situ dinamakan adalah muara namanya. Istilah orang sini memanggilnya atau memberi nama yaitu muara Pasir Rakit, pemirsa. Dan ini adalah lekukan yang mengarah ke sana, ke muara sana, pemirsa. Sungai Cipancar ini karakternya, pemirsa, seperti apa? Air yang dangkal, pemirsa. Ya kan kelihatan batu-batunya yang besar-besar. Tapi Sungai Cipancar ini suatu saat sering terjadi caah deng-deng, pemirsa, atau istilahnya banjir bandang. Kalau Sungai Cipancar banjir bandang ini bisa sampai atas, pemirsa, sampai atas. Tapi itu terjadinya setahun paling 2 kali atau 3 kali ketika musim hujan, pemirsa. Ikuti terus, pemirsa, penelusuran sungai ini. Konon katanya lokasi ini dulu entah zaman apa katanya. Ini menurut cerita warga di sini, pemirsa. Ini katanya Sungai Cipancar ini tempat mandinya para pejabat Galih Pakuan, karena ini namanya Kampung Galih Pakuan. Nama kampung ini mempunyai histori sejarah panjang, pemirsa. Karena dulunya Galih Pakuan itu adalah salah satu tempat persinggahan para pejabat kerajaan Galih Pakuan. Jadi masih ada kaitannya dengan Sunan Cipancar dan Sunan Rumenggong, pemirsa. Dan ini salah satu tempat atau artefak, meskipun ini tidak berbentuk, pemirsa, tapi kalau dilihat dari ke atas ini, itu dinding-dindingnya, pemirsa, seperti yang sengaja dibuat, tidak serta-merta bahwa itu terkikis oleh alam, tapi ada seperti ada sentuhan-sentuhan tangan yang profesional. Jadi di sini
kurang lebih 300 meter ke depan ada dinding pemirsa. Dinding yang ya kalau kita perhatikan itu dinding itu seperti kayak dibuat, nggak seperti dinding-dinding yang biasa yang terbentuk oleh alam, tetapi dindingnya seperti, tapi yang ini dindingnya seperti sengaja dibuat. Dan kebetulan jarak dari tempat saya ini ke tempat itu kurang lebih 400-300 meter sebelah sana. Jadi dari arah barat balik arah Nikung bisa belok tajam, dan sini belok lagi tajam lagi, dan nanti ketemu sama Sungai Cimanuk di depan. Kurang lebih ada 200 meter dari sini sungai ini menyatu sama Sungai Cimanuk. Nah, di situ dinamai Pasir Rakit, gitu. Atau istilah kalau ada yang manggil bahwa itu namanya Leuwi Gunting, tapi itu entah benar atau tidak. Cuman saya pernah dengar persimpangan atau pertemuan antara Sungai Cimanuk sama Sungai Cipancar itu namanya Leuwi Gunting. Dan itu pemirsa sejarah atau riwayat yang saya ketahui sementara untuk di lokasi ini. Pemirsa, saya sudah nyampe di lokasi yang tadi saya ceritakan, yaitu Leuwi Gunting atau disebut muara, pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Cipancar dan Sungai Cimanuk. Sungai Cipancar dari arah sana, dari tempat tadi waktu saya pertama di situ, dan Sungai Cimanuk dari arah sana. Jadi pertemuan ini sangat pertigaan ini sangat lebar, luas, dan secara mistik memang di sini angker katanya. Jadi meskipun tempatnya bagus, panoramanya indah, tapi kayaknya tempat ini sangat angker dan seram, apalagi di malam hari. Dan konon katanya menurut cerita warga di sekitar sini, jadi di sini suka ada penampakan kemunculan buaya putih. Tapi apakah ini buaya siluman atau buaya hewan biasa? Dan itu masih dalam tanda tanya semua masyarakat di sini. Dan itu datangnya secara tiba-tiba dan tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Entah itu buaya siluman atau apa. Dan dulu pernah saya dengar cerita tahun berapa ada orang yang ngecerik. Kalau di sini kalau bawa jalan itu namanya ngecerik malam-malam. Tapi ya pagi-pagi tidak pulang ke rumah. Pas dicari sama warga, ternyata sendal jepitnya dan keceriknya tuh ada pemirsa di pinggir sini, sekitar sini. Bajunya, terus keceriknya dan sendalnya ada, tapi orangnya
sampai saat ini itu tidak pernah ketemu. Tapi namanya akan saya rahasiakan ya. Ya, itulah cerita pertemuan atau muara. Ya. Muara yaitu pertemuan antara Sungai Cipancar dan Sungai Cimanuk. Tempatnya indah, tapi seperti apa diam-diam dan di sini jangan sembrono pemirsa, karena pertemuan dua sungai ini terkesan kalau kita mau berenang atau kayaknya enak karena airnya tenang, tapi kita jangan sembarangan berenang di sini karena di bawahnya itu pertemuan H2 kali ini mulak banget. Jadi kencang air itu di bawah, dan ketika ada orang berenang misalnya, apalagi berenangnya masih belajar, nanti itu bawa ke bawah gitu kan. Jadi banyak orang yang hanyut di sini pemirsa, apalagi orang-orang baru yang dari kota main ke sini ya sembarangan berenang. Akhirnya dia ada beberapa kejadian dulu renang di sini ada yang tenggelam, dan sekarang kira-kira jam 4 ya, tapi di sini udah gelap. Sahabat yang budiman, sekian dulu penelusuran saya di hari ini. Apapun tadi yang sudah saya jelaskan tentang lokasi dan sedikit informasi tentang sejarahnya atau cerita-cerita mistis, itulah cerita yang sudah menjadi cerita masyarakat atau legenda-legenda yang memang sudah masyarakat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar supaya pemirsa selalu mendapatkan notifikasi selanjutnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.